Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kula dherekaken tansah ngucapken rasukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita diberi kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai orang Islam, yaitu kita bisa menjalankan puasa Ramadan. Insya Allah, puasa yang sudah kita laksanakan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, semoga pada hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Maka banyak sekali cara-cara yang kita lakukan untuk mendapatkan syafaatnya. Di antaranya kita harus banyak membaca sholawat Nabi. Contoh-contoh tempat-tempat di mana kita membaca sholawat Nabi, di antaranya ada beberapa tempat, yaitu setelah kita mendengar, menyimak, memahami arti pada waktu kita mendengarkan adzan. Setelah selesai adzan, sebelum kita berdoa, kita membaca sholawat terlebih dahulu. Setelah itu kita baru berdoa, doa selesai adzan. Juga pada tempat waktu kita sholat jenayah. Nah, pada takbir yang kedua kita juga membaca sholawat. Di antaranya lagi yaitu pada waktu kita masuk masjid. Sebelum kita membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kita juga harus membaca sholawat dulu. Di antaranya seperti itu cara-cara agar supaya kita di hari akhir nanti mendapat syafaatnya. Untuk itu salam dan sholawat selalu kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sampai kepada kita. Semoga kita mendapatkan syafaatnya seperti yang kita cita-citakan. Amin ya robbal alamin. Ibu bapak pendengar yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini mempunyai dua hubungan yang harus kita lakukan, yaitu hablu minallah wa hablu minan nas. Hablu minallah jelas itu kita lakukan karena kita menyadari, memahami, dan kita membutuhkan bahwa hubungan kita dengan Allah itu harus maksimal, harus diikhtiari. Karena kita tahu bahwa kita sebagai orang Islam itu tidak cukup hanya dengan membaca syahadat. Tidak cukup seperti itu, tetapi itu sudah satu paket. Kita sebagai orang Islam itu harus semaksimal mungkin melaksanakan rukun Islam. Tidak hanya cukup syahadat, tidak hanya cukup sholat, tidak hanya cukup zakat, dan sebagainya. Tapi itu satu paket yang diusahakan, diikhtiari, kita
bisa melaksanakan rukun Islam itu. Nah, sholat merupakan salah satu kewajiban ibadah mahdhoh yang harus kita lakukan kepada Allah. Karena dengan salah satu ibadah mahdhoh yaitu sholat, kita akan mendapatkan hal-hal yang bisa melindungi kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Salah satunya seperti itu. Tapi ibadah-ibadah mahdhoh yang lain yang sudah disyariatkan oleh Allah melewati firman-Nya yaitu Al-Quran dan Rasulullah melalui sunnahnya, kita sudah diberi rambu-rambu, diberi jalannya, diberi caranya seperti itu. Seperti pada riwayat pada waktu Nabi Musa. Waktu itu Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, saya itu sudah melaksanakan sholat, sudah melaksanakan puasa, sudah melaksanakan zikir. Kemudian Allah menjawab, "Iya, pada hakikatnya, pada dasarnya, sholat yang engkau lakukan itu untuk kamu sendiri, yaitu agar supaya kamu terpelihara dari perbuatan yang tidak baik, yang sering kita sebut dengan perbuatan yang keji dan mungkar. Sedangkan dzikir yang engkau lakukan, yang engkau biasakan, yang engkau istiqomahi, itu agar supaya kamu menjadi tenang, hatimu menjadi tenang, tidak kemerungsung, tidak gerusah-gerusuh dalam menghadapi sesuatu hal. Nah, puasa yang engkau lakukan pun itu untuk dirimu sendiri, yaitu untuk melindungi dirimu dari memerangi, melawan hawa nafsu. Amalan-amalan yang kamu lakukan seperti sholat, dzikir, puasa, itu untuk dirimu sendiri yang berhubungan dengan Allah. Nah, Nabi Musa bertanya, lalu amalan apa ya Allah yang engkau sukai, yang engkau senangi? Allah menjawab, amalan itu adalah sedekah, infak, zakat, dan perbuatan tingkah laku, tutur kata yang baik yang kamu lakukan untuk sesama makhluk hidup. Itu amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Jadi, kita sebagai orang Islam itu tidak hanya melulu, tidak hanya ibadah-ibadah kepada Allah lah yang kita utamakan. Allah tidak suka melihat hambanya yang tidak baik, tidak sehat, tidak rukun, tidak peduli kepada lingkungannya. Karena apa? Karena kalau kita sudah melakukan amalan-amalan seperti sedekah, infak, zakat, dan sebagainya, itu memang kita niati tulus lurus hanya mencari ridha Allah. Niat itu harus tulus, tidak ada niat keduanya. Contoh kalau kita pergi ke masjid, waktu keluar dari masjid kita Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun mangkat ning masjid karena mencari ridha Allah. Kelihatannya di samping itu kita punya niat yang lain. Umpama kita hidup di lingkungan orang-orang yang
bukan orang Islam atau di lingkungan orang Islam tapi tidak banyak yang pergi ke masjid, kemudian kita punya niat lain, syiar Islam. Di samping kita mempunyai niat karena mencari ridha Allah, kita punya niat syiar Islam. Itu bagus. Tetapi itu tidak boleh. Allah tidak suka diduakan, tidak suka mempunyai niat walaupun itu kelihatannya benar tetapi tidak baik. Allah tidak suka seperti itu. Lurus saja kita niat dalam menjalankan segala sesuatu itu hanya niat mencari ridha Allah. Ini atau nanti kita akan mendapatkan yang lain. Itu hikmah, efek dari niat kita hanya mencari ridha Allah. Allah akan membukakan hati-hati yang ada di lingkungan kita. Allah akan mempermudah. Kalau kita menghadapi kesulitan, Allah akan memberikan kelancaran-kelancaran pada diri kita, pada dakwah kita, pada keluarga kita, pada organisasi kita. Itu karena apa? Bukan karena niat kita yang mendua, tetapi karena kita lurus hanya mencari ridha Allah. Kita sedekah, zakat, bertutur kata dengan tetangga, berbaik hati dengan tetangga, menghormati tetangga, itu juga karena Allah. Tetapi hikmah, efek dari perbuatan-perbuatan kita karena Allah, itu akan otomatis kita akan dihormati, kita akan disayangi, kita akan ditiru dari apa yang sudah kita lakukan. Karena di dalam surat Al-Hujurat itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Jika kamu berbuat baik, sebenarnya perbuatan baik itu untuk dirimu sendiri. Begitu juga apabila kita berbuat jahat, maka kejahatan itu sebenarnya juga untuk dirimu sendiri juga. Jadi kita harus banyak-banyak introspeksi diri, kita harus banyak menyadari, kita juga harus banyak memahami bahwa hidup di dalam lingkup kecil, yaitu dalam keluarga, dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, yang kelihatannya mudah, tetapi itu sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena tetangga kita itu akan melihat, akan mencontoh apa yang sudah kita lakukan. Walaupun tetangga itu kelihatannya menghormati kepada kita, tetapi mereka itu lebih jeli, mereka itu lebih waspada di balik itu. Mungkin lewat tutur kata kita. Contoh, kita di luar sana, baik kita di luar sana terkenal mungkin, tetapi di dalam keluarga kita saja dahulu, bagaimana kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, kemudian merembete nek wis ning putra-putrane itu akan kelihatan ke luar rumah, di luar rumah, pendidikan di luar rumah. Nah, itu sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh sekali. Lebih luas lagi ke lingkungan masyarakat. Jadi sifat, akhlak, tutur kata, nyun ngapunten itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Banyak manfaat, efek manfaat yang kita mungkin tidak terasa.
Sodakoh contohnya, dengan sodakoh yang kita usahakan semaksimal mungkin yang orang lain tidak tahu, itu akan memberikan jalan kepada kita, jalan yang luas sekali. Di antaranya kalau kita sodakoh, kita usahakan, kita punya sedikit ya kita sedikit, mampunya kita kok banyak, itu yang tahu diri kita sendiri. Itu akan, manfaat sodakoh itu akan membawa menjadi kunci untuk membukakan kunci kita di surga nanti. Itu salah satunya. Yang lainnya, menjauhkan kita dari api neraka. Dan yang jelas ini akan dapat memadamkan kemarahan. Kalau kita mungkin sering si A, si B itu kalau di luar kelihatannya bagus, apakah di dalam rumah, apakah di lingkungan rumah, apakah di lingkungan keluarga itu juga bisa dengan mudahnya memadamkan amarah. Lah, ini salah satu cara. Kalau kita sedikit banyak tergantung kemampuan kita, kita akan tidak terasa kita akan mudah memadamkan amarah kita. Yang lainnya, dengan sedekah itu juga menjadi obat. Dengan sedekah akan tertutup 70 pintu musibah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak sekali manfaat sedekah yang bisa kita lakukan dengan sedekah, banyak sekali. Dan saya bacakan sedikit surat-surat yang disarankan, diwajibkan oleh Allah, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 10, dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11, yaitu yang melarang kita untuk berprasangka dan mencari kesalahan orang lain. Al-Hujurat ayat 12, dilarang kita mencurigai kepada orang lain. Di dalam surat Al-Hujurat 13 juga tentang berbeda-beda suku, berbeda-beda warna kulit. Hal itu kenapa dibuat seperti itu tanpa, tidak semena-mena menciptakan seperti itu, tidak, tetapi mempunyai tujuan, yaitu agar kita berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, berbeda-beda kulit, tetapi kita tetap satu, yaitu orang Islam yang bersaudara. Terdapat juga di dalam surat An-Nisa ayat 86. Wa idza khuyitum bitahiyatin fakayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasibah. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam, dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Atau balaslah yang sepadan, paling tidak sepadan. Kalau kita bisa, kita hormati lebih dari apa yang mereka berikan kepada kita. Karena sungguh Allah itu tidak pernah memperhitungkan dalam segala sesuatu. Dan juga hubungan kita dengan sesama manusia juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, jadi bisa kita ambil kesimpulannya, kita hidup tidak sendiri, kita hidup memerlukan orang lain. Kita hidup sukses di akhirat nanti harus melewati hidup di dunia, yang itu otomatis kita harus berinteraksi dengan lingkungan kita, dengan siapapun juga, dengan apapun juga, di mana saja kita berada. Kita harus selalu berbuat baik kepada siapa saja.
Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk selanjutnya sampai di tamu kita yaitu bulan Ramadan, kita bisa menjalankan ibadah puasa dan amalan-amalan yang bisa kita lakukan supaya puasa kita diterima oleh Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan juga semoga kita bisa menjadi harapan kita yaitu la'allakum tattaqun. Banyak hal yang kurang itu dari saya. Semoga kita selamat, sukses di dunia maupun di akhirat nanti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.